Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, semester 1, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Mata kuliah aspek hukum, dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. NIM saya 2892050006. Tujuan saya ingin membuat ini masih ini nih. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi manajemen. NIM saya 2892050006, semester 1, mata kuliah aspek hukum. Dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Tujuan membuat video ini, saya ingin menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah aspek hukum. Pengertian hukum formal adalah hukum yang mengatur dan mengikat tata cara, menjalankan dan mempertahankan peraturan hukum material. Hukum formal merupakan hukum proses atau hukum acara yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara menjangkau suatu permasalahan atau perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberikan keputusan. Selanjutnya, sumber-sumber hukum formal. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undang. Undang-undang dalam arti formal adalah suatu bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang, yaitu badan legislatif pusat. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah semua peraturan yang isinya mengikat masyarakat. Dengan pengertian ini, maka walaupun satu peraturan bentuknya bukan undang-undang, yakni bukan suatu keputusan yang diterapkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Namun karena isinya mengikat masyarakat di suatu daerah tertentu, maka dinamakan undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal dalam bahasa Belanda disebut wet, sedangkan undang-undang dalam arti material dinamakan regeling. Selanjutnya yaitu kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangannya dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum. Yang tiga yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila traktat itu diadakan oleh dua negara saja, dinamakan perjanjian bilateral. Dan jika traktat itu diadakan oleh lebih dari dua negara, dinamakan perjanjian multilateral. Kemudian jika perjanjian multilateral memberi kesempatan kepada negara-negara lain yang tadinya tidak ikut mengadakannya untuk juga menjadi pihak, dinamakan perjanjian kolektif atau terbuka. Yang keempat yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan sendiri kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim
yang lain dalam perkara yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya itu yang kelima, doktrin. Doktrin adalah pendapat ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadi pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat ahli hukum tersebut. Dengan demikian, putusan pengadilan terasa menjadi lebih berwibawa. Pendapat saya tentang harapan dunia bisnis pada hukum yaitu seperti yang kita tahu bersama bahwa hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan tertib. Jadi harapan saya dengan dijalankan bisnis sesuai hukum yang berlaku, maka tentunya hukum menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis kita sendiri dan diharapkan dapat mengurangi potensi resiko yang dapat terjadi. Dan berikut adalah beberapa tujuan dan fungsi hukum bisnis. Yang pertama yaitu menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua yaitu melindungi sebagai suatu jenis, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah. Yang ketiga membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat yaitu memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima yaitu mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Dan jelaskan dasar-dasar berlakunya hukum dalam kegiatan bisnis. Yaitu latar belakang dari sumber hukum bisnis adalah perekonomian yang sehat akan lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan, ataupun usaha yang sehat. Tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan, ataupun usaha yang hebat. Selanjutnya ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti material dan formal. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan berbentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Sekian saya Muhammad Rizky Gufron. Bila ada salah kata dan ucapan saya dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.